Selanjutnya, penangkapan ini butuh uang. Kamu bilang tidak ada uang dan tidak ada orang. Bagaimana menangkap ini? Pistol bahan bakar. Ayo, 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 ayo. Tambahkan minyak dan anggur. Angkat tanganmu. Kamu bisa menambah bensin dengan uang lebih sedikit. Bagus. Tekan, tekan, tekan. Cepat tangkap itu. Lepaskan dari tanganku cepat. Apapun yang kamu taruh kamu menang. Saya juga ingin berjudi. Oh, cantik. Apakah kamu punya uang? Saya tidak punya uang, tidak punya uang, tidak punya uang, tidak punya uang. Apa yang kamu tekan? Saya menekan diri sendiri dan membiarkannya. Apa yang kamu katakan saya harus lakukan? Letakkan ini. Siapapun yang menang, saya akan ikut siapapun. Jaga suasana hati sendiri. Tekanan rendah. Saya tekan kecil yo semuanya. Tekan tahan. Bebek bagus, bebek besar, tekanan kecil bagus, untuk melepaskan tangan. Cepat, 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 cepat. Besar, besar, besar. Bagus. Apakah saya menang? Kemana uangmu pergi? Kamu milikku, celanaku berikan padaku. Milikku berikan padaku, berikan padaku. Saya milik saya. WTF. Bulan menyerah. Uang itu milik gadis ini. Benar-benar punya uangmu. Kamu berada di bawah tekanan besar. Tidak peduli uang siapa itu. Sekarang gadis ini yang memberiku. Angkat kakimu. Ayo, ayo. Kalian berdua dalam satu kelompok. Berikan uangnya untuk menipu dan membukanya. Dari mana uang lama berasal? Di usia 2 tahun aku tidak ingin hidup lagi kan? Ya Tuhan, kamu berani terburu-buru. Aku melihat kamu mendidiknya. Jadi tinggi. Bagaimana mengekspresikan tepuk tangan kepada 3 cantik? Ha! Oh yo! Delel. Uang ini untukmu. Kenapa kasih aku uang? Aku ingin menyewa kamu untuk membalas dendamku. Balas dendam apa? Namaku Jin Niang. Aku dari Kabupaten Yongji. Kakakku bergabung dengan tentara 3 tahun lalu dan aku belum mendengar kabarnya sejak itu. Beberapa hari lalu orang tuaku dibunuh oleh sekelompok bandit. Pemimpinnya bernama Wang Dang.
Sekarang mereka menuju ke Kabupaten Yongji. Jadi pemerintah tidak bisa diandalkan lagi. Aku hanya bisa mengandalkan diriku sendiri. Kecuali aku di sini. Tidak ada yang mengenal orang tuaku. Jadi mereka mati. Tidak ada yang akan peduli. Aku tahu uang ini tidak cukup untuk menyewa kamu bekerja keras. Tapi aku benar-benar tidak punya apa-apa lagi. Aku hanya punya diriku sendiri. Kamu bisa membuatku melakukan apapun untukmu. Kamu ingin aku menjadi budakmu, pelayanmu. Asalkan kamu bisa membantuku membalas dendam. Biarkan aku melakukan apapun. Bagaimana kamu bisa memikirkan untuk mencariku? Aku baru saja melihatnya. Apakah kamu orang yang punya keterampilan sebenarnya? Aku datang jauh-jauh dari kampung halamanku untuk mengunjungi orang tuaku. Berjalan ratusan mil. Aku satu-satunya yang tidak punya siapa-siapa untuk diandalkan sepanjang jalan. Sekarang orang tuaku sudah meninggal. Aku satu-satunya yang tersisa. Ada perang dalam perjalanan pulang. Jadi aku benar-benar tidak punya pilihan lain. Aku tahu aku tidak bisa membalas dendam sendiri. Jadi aku ingin kamu membalas dendamku. Bawa aku pulang. Di mana musuh itu sekarang? Kabupaten Wuan. Di mana Kabupaten Wuan? Ribuan mil jauhnya. Jalan-jalan, pergi-pergi. Iya. Kasih tahu aku. Apa yang ingin kamu capai? Aku hanya ingin melakukan hal kecil. Hal-hal kecil. Hal besar mudah dibicarakan. Hal kecil. Tidak bisa dilakukan. Ayo minum. Contohnya mengantar wanita pulang ribuan mil jauhnya. Hal kecil seperti itu. Menurutmu aku bisa melakukannya? Oke. Wanita seperti apa yang begitu imut dan minadian. Menyenangkanmu. Aku menyuruh orang untuk mengambilnya untukmu. Sekarang aku meminta nasihat para dewasa. Mengantar wanita ribuan mil untuk mengantarnya pulang. Hal kecil seperti itu. Bisakah aku melakukannya? Tidak ada sanak saudara atau teman. Tidak ada sanak saudara atau teman, dan aku akan melakukannya. Dia memasang penghalang besar antara pria dan wanita. Jangan pernah terlibat dalam hidup ini. Tidak ada imbalan. Jadi apa rencanamu? Hanya untuk taruhan ini. Berani bertaruh. Jika zaman makmur, aku tidak akan bertaruh denganmu. Sekarang aku bilang, tidak hanya lebih sulit daripada memanjat ke lanjut. Tetap sulit untuk dilakukan. Kenapa kamu hanya duduk di sini? Hanya sedikit ekstra. Kenapa kamu tidak berlatih denganku di tentara dulu? Jangan bicara tentang pamer dulu. Juga menghasilkan uang untuk orang tuamu. Terima kasih atas kebaikanmu, tapi aku belum menginginkan ini. Bagus. Maka aku akan membuat taruhan ini denganmu. Taruhan apa? Jika aku bisa melakukannya, tolong rekomendasikan aku di masa depan.
Kalah. Serahkan pada para dewasa untuk memutuskan. Bahkan jika aku meminum sungai kuning sampai kering. Sombong. Senang. Tamu. Memegang. Aku akan membalasmu 2 kali lipat di masa depan. Ya. Apa kamu baru saja bilang masih ingin menetapkan batasan ketat antara pria dan wanita dengan wanita itu? Aku tidak akan pernah terlibat dalam kehidupan ini. Benar. Ini juga salah satu aturan kami. Yang penting. Bagaimana dengan Xiao Hongyin yang serba bisa? Kamu benar-benar membesarkan anak seperti itu. Keledai keras kepala yang tidak tahu situasi saat ini. Ya. Aku tidak akan membalas dendam untuk orang tuamu. Aku tidak tahu kenapa. Aku tahu dari awal kamu akan membantuku. Bagaimanapun juga, aku selalu percaya kamu akan punya seseorang untuk membantuku. Aku bisa membantumu. Tapi ada beberapa hal yang harus kamu janjikan padaku. Kita akan melakukan perjalanan lebih dari 1000 mil. Apapun bisa terjadi. Tidak peduli apa yang terjadi. Kamu harus mendengarkan aku. Kedua, jika kamu menangkap musuhmu, kita tidak bisa main hakim sendiri. Harus menyerahkannya ke pihak berwajib. Biarkan pemerintah yang menanganinya. Apa yang salah? Apa tidak apa-apa? Ketiga, kita harus saling memanggil kakak dan adik selama perjalanan. Jangan pernah melewati batas. Kamu dan aku menjadi kakak dan adik. Benar. Boleh tahu namamu? Namaku Xiao Kuangin. Zhao Kuangin, mulai sekarang kamu akan menjadi saudaraku. Dunia seperti apa ini? Ada begitu banyak hal di dunia ini. Ada juga perampok. Kami tidak punya jalan keluar. Kami benar-benar tidak bisa bertahan hidup. Ya, apa yang bisa kita lakukan? Aku tidak bisa bertahan hidup lagi. Cuan, kenapa kamu menangis? Menangis tidak ada gunanya. Kita cari jalan. Jadi apa solusinya? Zheng Han beritahu aku apa yang harus kita lakukan. Bunuh Shen Fei. Bunuh kamu, bunuh kalian semua. Yo, ini tidak akan berhasil. Bagaimana ini mungkin? Ya, ini terserah kita. Ini tidak mungkin. Mereka bisa membunuh kita. Kenapa kita tidak bisa membunuh mereka? Dia belum membenar saya, Papan. Kamu bilang itu sudah diucapkan. Kamu tidak bisa membunuhku. Kita tidak punya keluarga. Benarkah? Pukul dia dengan baik. Berhenti berdebat, berhenti berdebat, berhenti berdebat. Sekarang bukan waktunya untuk berdebat. Zheng En, tolong bicara lebih hati-hati. Perampok datang ke desa kita. Mereka akan menggembel makanan kita. Mereka juga akan membakar desa. Mereka akan membunuh kita pada akhirnya. Bahkan jika kita tidak mati, tapi tidak ada makanan untuk dimakan, mereka akan mati kelaparan. Ini adalah kebenaran. Itu. Kita.
Bertarung. Kita bisa mencari seseorang untuk membantu kita. Siapa yang harus dicari? Siapa yang kamu cari? Itu para pembelot yang berkeliaran. Kamu bisa belajar kungfu dengan perut kosong. Apa yang bisa kita gunakan untuk mempekerjakan orang? Sebetulnya hanya mencari beberapa saja sudah cukup. Kita memberi Mirka Makinen. Kita hanya butuh beberapa dedak. Oh tidak, oh tidak. Seseorang datang, seseorang datang, seseorang datang. Jangan mengutuk, jangan mengutuk. Jangan main-main. Apakah perampok datang? Bukan perampok, seorang pemuda. Ada pasien lain. Mari kita bubar dulu. Pulang, pulang, pulang. Tolong ajak mereka masuk, nak. Kukira perampok datang. Kalau aku bisa menyelamatkannya, Kuang Yin akan membayar banyak uang untuk melapor. TSK kamu punya banyak uang? Maka dia bisa jadi seperti ini. Tidak lapar. Aku belum makan selama beberapa hari. Tidak tahu. Hari-hari ini. Menyelamatkan orang sama saja dengan menyakiti orang. Bangun. Ini di mana? Ini desa Caihu. Kenapa aku di sini? Kamu kelaparan. Ini yang para tetua desa Caihuo sisihkan dari gigi mereka. Untuk menyelamatkan nyawamu. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan? Tunggu sampai kamu pulih, kita lanjutkan perjalanan kita. Teruskan. Benar. Antar kamu kembali ke Kabupaten Yongji. Antar kamu pulang. Gunakan tenaga untuk rileks. Gunakan tenaga. Gunakan tenaga, gunakan tenaga, gunakan tenaga. Tahan napas kuat-kuat, tahan. Gunakan tenaga. Sebentar lagi keluar, bagus. Pergi beritahu tuan itu anak perempuan. Profesor perintah Kaisar sekarang. Benar-benar penyelamat. Pamanku bilang, Kuang Yin sekarang berada di desa Caihuo. Ayo temui dia dulu. Ngomong-ngomong ini kabar baik. Keluarga dia punya anak perempuan dan dia menangis mengirim ini. Aku tidak peduli siapa kamu. Jangan selamatkan anak-anak, selamatkan anak-anak. Apa yang harus dilakukan? Jangan menangis. Dengar semua orang di luar anak-anak lapar. Kalau lapar bawa masuk makanan. Hanya wanita yang boleh masuk. Cepat pergi, jangan lari. Aku pergi. Tuan. Bisakah kamu mencukur kepalaku? Makanannya sudah datang. Aku seorang biksu. Ada 2,5 pangsit di sini. Satu untuk anak itu dan satu untukmu. Bolehkah aku masuk? Aku. Makanlah, anak itu lapar. Ayo masuk. Letakkan mobil di sini.
Kenapa tidak keluar? Letnan 2 bunuh dia. Bunuh dia, bunuh dia, bunuh dia, bunuh dia. Kamu bunuh dia, dia bunuh dia, dia bunuh dia. Bunuh dia, bunuh dia. Bunuh dia, bunuh dia, bunuh dia. Kamu. Bunuh dengan pukulan cepat dan tepat. Aku Sang Kyong bahkan tidak berkedip. Aku melihatmu. Bukan orang jahat. Aku bisa menyelamatkan hidupmu hari ini. Tapi kamu harus berjanji padaku untuk pulang dan hidup dengan baik. Keluarga baik nasib buruk. Aku tidak punya tempat untuk pergi. Aku menyelamatkan hidupmu. Bagaimana kamu bisa membalasnya padaku? Kamu, apa yang kamu inginkan? Ikuti aku. Ayo. Melepaskan begitu cepat. Tidak, kamu tidak bisa meletakkannya. Bagaimana jika aku membiarkanmu pergi, dan kamu melakukan kesalahan? Orang ini sama seperti kamu. Dia juga orang yang menderita. Dia juga dipaksa. Itu sebabnya aku melakukan apa yang aku lakukan hari ini. Aku memintanya untuk mengikutiku. Aku berjanji padamu. Dia tidak akan melakukan hal buruk lagi. Bisakah kamu menyelamatkannya? Dia adalah bakat kecil. Jadilah orang baik. Jadilah orang baik tidak baik. Kakak. Kamu punya keterampilan yang sangat baik. Kemampuan. Aku mohon bantu kami. Tolong bantu desa kami. Ya, hal baik untuk semua orang. Mari tinggal dan bantu kami. Paman, aku lihat kamu punya beberapa keterampilan bela diri. Asalkan kamu membantu kami. Hentikan kami dan kita bisa mengusir para bandit dan menyelamatkannya. Hentikan saja kami. Kita semua mendengarkan dia. Berapa banyak bandit di sana? 30 atau 40. Berapa banyak pria di desamu yang bisa bertarung? Ini sulit untuk dikatakan. Saya harus mendatangi setiap rumah untuk memobilisasi. Saya akan segera pergi. Pergi, kamu tidak berani pergi. Apa yang harus dilakukan jika kamu pergi? Ayo naik dan lakukan. Kakak, saya mohon jangan pergi. Bantu kami. Saya tidak akan pergi. Saya masih hidup sekarang. Ini adalah makanan yang penduduk desa peras dari gigi mereka. Menyelamatkan saya. Saya ingin tinggal, berjuang melawan bandit bersama penduduk desa. Kamu tidak bisa turun. Bisa berjalan. Jangan turun. Jangan terburu-buru naik. Sampai ke leher saya. Yamamoto datang lagi. Kamu mengundang semua orang ke sini. Apa yang ingin kamu katakan? Teman-teman. 4 arah timur, barat, selatan, dan utara perlu dijaga. Sekarang kecuali kita. Masih butuh beberapa tenaga. Siapa di antara kalian yang datang? Jika kamu membiarkan saya memukul tapal kuda, saya sangat lepar. Ini yang saya sebut luar biasa. Seperti inilah kekuatannya. Kami hanya menggunakan cangkul. Yaitu mencurigakan. Mereka semua memiliki rasa. Orang akan mati juga. Semua akan berubah menjadi tumpukan tulang, kan? Ketika kita hidup. Ada banyak hal yang tidak bisa saya kendalikan. Hanya ada satu hal yang bisa dikuasai. Apa? Itu adalah kematian. Bagaimana mati? Kita bisa mati seperti manusia. Kita bisa mati sambil tertawa. Kita bisa bertarung sampai mati. Selama kamu punya tekad untuk mati, kamu tidak akan takut. Kamu tidak akan takut pada bandit lagi. Kamu tidak akan takut pada apapun lagi. Ketika bandit datang, kamu berani melawan mereka? Dari hari ini, kita adalah kaisar kita sendiri. Kita adalah tentara kita sendiri. Untuk wanita kita sendiri. Untuk anak-anak kita sendiri. Untuk hidup kita sendiri. Untuk makanan mereka sendiri. Untuk rumahmu sendiri. Bertarunglah dengan mereka.
Siapa yang berani berdiri? Gas, gas, gas. Tepuk tangan. Boleh tanya bagaimana caranya ke desa Chaihuo? Pergi ke sana. Oke, terima kasih. Ambil dan pergi. Gas, 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 gas. Di jalan. Serahkan pisau itu. Apa yang terjadi? Tidak menyangka akan mendapatkan makanan sebagai balasannya. Minum air. Terima kasih, terima kasih. Lihat Kapten. Semua orang melakukannya. Segera setelah kamu mulai, semakin banyak yang kita berikan, semakin banyak yang kamu investasikan. Tapi desa masih kekurangan tenaga. Jalan Timur dan Barat ditambah 2 generasi muda. Kita masih kurang 4 orang. Memang. Kamu lihat ini desa kita. Lihatlah 3 jalan ini. Bandit ini turun gunung. Ini jalannya. Saudara-saudara. Hari ini saya Sang Kiong akan mengajari kalian cara membunuh bandit. Kamu lihat itu. Harus punya kekuatan. Dengarkan slogan saya. Kamu pernah. Jangan ketawa, ada apa yang lucu dari kamu? Kamu ambil senjata dan tusuk aku. Siapa yang jatuh dan siapa yang tidak jatuh? Kalau kamu ketawa lagi aku akan potong kamu. 1-4 bagus, untuk gunakan kekuatan dan tusuk. Bunuh lagi. Penjaga ular. Kemudian seorang pemberani memotong lengannya. Jadi aku tidak akan pernah melupakannya. Situasi ini. Bagaimana menetapkan tujuan dan membangun karir. Ayo tim. Perampok perang datang. Perampok mencuri makanan kita setiap tahun. Mengambil wanita kita, membunuh orang tua dan anak-anak kita dan mengambil alih rumah kita. Sekarang perampok 30 jin datang lagi. Jadi kita tidak bisa membiarkan mereka pergi. Polisi masih menghentikan orang tua dan anak-anak untuk pergi ke gua di belakang gunung. Sisihkan rencana. Akan bertemu musuh. Akan ada musuh. Selamatkan aku.
Bawa dua saudara untuk melihat apa yang terjadi di depan. Sambil itu beritahu para tetua, kita sudah berada di pedesaan. Lihat apakah mereka sudah menyiapkan makanan. Ya. Keluarlah cepat. Saudara-saudara, bunuh aku. Berikan aku senjata, berikan aku senjata. Old Tang dan Old San membunuhmu. Desa ini berada di utara persimpangan, mereka keluar. Buka senjata dan tembak dia, ikuti kamu. Masuk ke desa dari arah yang berbeda. Keduanya lewat. Turun. Kakak. Adikku sudah menakut-nakuti dua orang sampai mati. Mereka semua bilang mereka aman. Kerang semuanya sudah diambil. Mereka kemungkinan akan terbagi menjadi beberapa kelompok dari garpu timur laut. Masuk ke desa dari jembatan selatan dan jembatan utara. Kaan. Kamu pergi ke jembatan di selatan desa. Ingat tetap pada rencana. Jangan bertarung sampai akhir. Ya. Kakak Zhao. Kamu pergi ke ujung jembatan di utara desa. Ingat jangan biarkan seorang bandit pun masuk. Baik. Saudara-saudara masuk ke desa untuk merampok. Waohu. Bunuh, 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 bunuh. Aku membukanya dan tidak menangkap siapapun. Aku membunuh mereka. Bagus, bagus, bagus. Saudara-saudara, cepat bangun. Saudara-saudara masuk ke air untuk membunuh mereka. Cepat, cepat, cepat. Apa yang kamu lakukan? Turun, turun, turun cepat. Turun cepat.
Saudara-saudara, Sungai Yangtze adalah saudara-saudara masuk ke mobil. Kembali segera. Pegang depan. Jangan kejar aku, jangan kejar aku. Jaga ujung jembatan. Pegang. Aku tidak tahu bagaimana situasi Charlie saat ini. Aku pikir saat ini. Tex sedang bergegas ke persimpangan desa. Bunuh cepat bergegas, cepat bergegas, cepat. Kuda Shenfei yang masuk ke desa frustrasi. Aku pasti akan menyerangmu dengan berkuda sebelum fajar. Malam ini kita akan tidur bersama. Bersiaplah untuk bertempur kapan saja. Ingat, kita lelah. Bandit lebih lelah. Sekarang adalah waktu terakhir. Siapa yang bisa bertahan adalah pemenangnya. Kakak, mari kembali ke gunung. Kembali sendiri. Saudara-saudara, kematian kakak tidak boleh sia-sia. Kita hanya perlu turun gunung. Tidak ada aturan pulang dengan tangan kosong. Oke, terima kasih. Shanbei ada di sini. Shanbei ada di sini, berjalan cepat dan buka. Oh, hantu gunung datang. Hantu gunung datang. Bunuh aku, Shanshan. Bunuh. Bunuh mereka semua, bunuh mereka semua.
Tuan tolong biarkan saya masuk. Saya bilang saya. Ani. Ombak Wade. Huang Yi. Sang Kiong bangun. Jiang Cheng sangat menyakitiku. Hah? Orang sendiri melawan orang sendiri. Kalian berdua adalah prajurit dan jenderal surgawi. Mengapa kalian tidak menjaga prajurit dan jenderal surgawi? Tetap. Jika tidak menjawab akan dibuka. Tidak ada jawaban. Mari tetap bersama. Kalian berdua mengemudi, tetapi memegang kekuatan militer. Tidak lagi. Kalian ingin melawanku? Kedua meminta makanan. Dan sekarang saya punya seorang gadis untuk dibawa pulang. Berikan saja. Gadis-gadis ini. Tidak mengherankan kalian seperti ini. Tuhan. Bagaimana saya bisa bertahan jika Anda menyelamatkan saya? Hidup orang-orang naik. Tuan tolong berhenti bertarung. Sekarang ayah anak itu sudah meninggal. Anak itu hanya berusia 3 bulan. Apa yang Anda ingin saya lakukan? Apa yang harus dilakukan? Anda. Warga berhenti bertengkar. Berhenti bertengkar. Makanan kami terselamatkan. Kami menang. Kami menang. Gimana Yuyu? Tidur saja. Kami mengusir para perampok. Jika tidak kita semua akan menjadi korban pisau para perampok. Kita harus berterima kasih pada dermawan ini. Terima kasih dermawan. Warga. Hati-hati Zen. Saya tidak tega melihat Anda pergi. Kepala sekolah, cepatlah. Kakek aku tidak akan pergi. Bekerja keras. Apa yang terjadi dengan Xiao Hei? Ayo pergi. Perak, kamu mau bawa persembahan kemana? Kakak senior, kurasa mereka kelaparan.
Kalian harus ikut Yunzi dan posting bersama. Terima kasih kakak senior. Yo makan. Kasih aku sedikit. Kasih aku sedikit. Terima kasih banyak. Kamu ambil satu juga. Terima kasih, ayo makan. Sekarang kasih aku satu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kasih aku sedikit, kasih aku sedikit. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kakak senior, apa yang bisa kita lakukan? Sekarang semuanya hanya masalah waktu. Sang guru bersedia menerimamu. Aku juga ingin melindungimu, memberimu kedamaian dan keamanan. Tapi sekarang sepertinya. Yunzi, apakah ada teman di kampung halamanmu, Kaifeng? Kakak, maksudmu apa? Lihatlah para bandit di Sichuan belakangan ini, merampok dan memperkosa seenaknya. Kamu bukan lagi tempat yang murni. Jika kamu masih punya orang di Kaifeng, pulanglah. Lebih baik kembali ke kehidupan duniawi dan segera menikah. Yo ambil lari. Tidak ada yang datang untuk membunuh. Kamu siapa? Keluar, hentikan, pergi dari sini. Kakak senior, kakak senior, kakak senior. Kakak itu cantik. Ayo, 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 ayo bunuh orang. Datang dan bertarung jika ingin membunuh. Kembalikan padaku, kembalikan padaku. Kita mau kemana? Ke Huashan. Tapi kakak Wang Yin sudah bolak-balik belakangan ini terkena flu. Plus kita kehabisan makanan kering. Gimana aku bisa tahan perjalanan yang begitu berguncang ini? Tapi pergi ke kota Huashan. Kakakku menyuruhku pergi. Seberat apapun aku harus pergi. Hati-hati suamiku. Ayo, ayo, di mana kakek Kuang Yi? Dia sudah sakit selama 7 atau 8 hari. Semakin parah setiap harinya. Kalau tahu begini aku tidak akan pergi. Sekarang sudah terlambat untuk kembali. Kamu belum melihatnya sepanjang jalan. Aku sudah mencari semua dokter yang diperlukan. Aku sudah mencoba segalanya. Dan obat apa yang kamu bilang belum kita berikan padanya. Tapi dia... Bukankah dia masih seperti ini? Haruskah aku mengirim surat ke keluarganya? Pah, kamu ngomong apa sih? Kamu. Oh, aku hampir lupa. Ini Huashan. Naik saja ke Gunung Huahua. Gunung Huahua punya ini. Taois ini bisa menyembuhkan penyakit. Aku akan ke sana selama 2 atau 2 jam. Kalau aku tidak kembali, kamu hanya. Terus saja pergi dan tunggu. Sang Shu. Kakak ini masuk akal. Ketika aku memikirkan seseorang datang ke sini, memang ada dokter ajaib. Kamu adalah seorang Taois. Orang ini disebut Chen Tuan Laozu. Mungkinkah Chen Tuan adalah orang yang dicari Kuang Yin? Kami membawanya ke Gunung Huashan. Berita baik dia diangkut dengan tandu. Perlahan ini tanjakan. Tinggi di belakang lebih lambat. Belok perlahan ke depan, belok ke depan. Perlahan-perlahan. Kerja lebih keras. Kita sampai. Adik Kessel pergi kidik pintu. Tahu. Buka pintu, buka pintu. Ya Tuhan, pergi cari orang. Masuk cepat, biarkan aku masuk. Aku akan pergi memanggil seseorang.
Ditunggu-tunggu sebentar. Paman tua, tolong lihat ini. Dari mana asalmu? Kaifeng Henan. Siapa orang ini? Dia adalah saudara baik kita. Zhao Kuangin. Apa ini disebut? Zhao Kuangin. Zhao Kuangin. Dia telah terinfeksi miasma. Ini berkah datang ke ruang alkimia saya. Di altar ada kotak brokat. Ada 3 pil di dalamnya. Bawalah yang hitam. Itu anak kita. Pergi cepat. Ya, tunggu. Kamu hanya melihat 2 kali, dan sudah diracuni. Lalu apa yang harus kulakukan? Oh, betul sekali Dewa Tua. Kami sedang dalam perjalanan ini. Saya menemukan banyak dokter. Mereka bilang penyakit ini sulit disembuhkan. Bahkan dokter berjalan kaki yang kabur pun. Kita juga perlu mengamati, mendengar, bertanya, dan merasakan. Anda harus memberi kami resep. Ayo ambil beberapa sendok herbal. Benar. Itulah sebabnya mereka adalah dokter berjalan kaki yang lari. Tuan. Bantu aku buka mulutnya. Liao Sun bawa mereka ke kamar tamu. Pendeta Tao. Menurutmu apakah dia bisa sembuh? Jika ingin baik, saya akan bangun saat fajar. Jika tidak bisa bangun, kau bawa dia turun gunung. Cari tempat untuk menguburnya. Ini. Saudara tua. Bangun. Apa yang salah denganmu? Apa yang terjadi pada bagaimana cara mencetaknya, adik kecil? Apa yang salah? Kakak, cepat cari dia. Cepat, 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 cepat. Semakin tinggi kau memanjat. Meski pemandangannya indah, semakin jauh dari pemandangan itu. Aku Zhao Kuangin hanyalah setetes air di lautan. Kemana harus pergi dari sini? Kakak. Di mana aku? Melukis di gunung. Aku tidak mati. Jika kau mati. Lalu apa yang kau lihat dari kami? Apakah ada tempat yang begitu indah di dunia ini? Sepertinya penyakitmu sudah membaik banyak. Lebih dari sekadar membaik. Minumlah semangkuk obat ini. Kau bisa balapan kuda denganku. Aku ingin tinggal di tempat ini, tidak ingin pergi. Omong kosong. Bagaimana aku bisa sampai di sini? Kami saudara-saudara membawamu ke sini. Siapa yang menyelamatkanku? Chen Tuan. Lalu pergilah ke Huashan untuk mencari guru Chen Tuan. Dia akan menunjukkan jalannya jelas padamu. Dengarkan lebih banyak ajarannya. Chen Tuan. Aku bertanya padamu bagaimana keadaan dunia saat ini? Mengapa kau mengatakan ini di dunia yang kacau ini? Selama setahun terakhir, aku telah mengembara. Melihat bahwa dunia penuh dengan perang dan penderitaan. Dunia seperti panci sup yang mendidih. Ini di luar kendali. Aku sering merasa tersesat. Tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Seperti semut di air mendidih. Perlahan menunggu untuk disengat sampai mati. Mengalami hidup dan mati ini. Aku benar-benar ingin sepertimu, kakek. Menemukan tempat yang indah untuk tinggal. Hah? Tapi aku pernah mendengar ada kata gila di Kaifeng. Tidak seperti orang lain yang pergi ke medan perang atau masuk ke pemerintahan. Perselisihan tentang Kaifeng. Tapi pergi keluar dan menjelajah. Kelaparan. Ksatria dan Adio. Dia juga memimpin warga desa untuk melawan para bandit. Mina Lamatkin Perstion Makin Amerika. Aku memimpin warga desa untuk melawan para bandit. Mereka merasa sudah menang. Aku tidak setuju. Aku tidak merasa kita menang.
Tidak ada yang namanya menang atau kalah di dunia ini. Ini hanya momen transformasi yin dan yang. Kita pergi. Masih banyak bandit yang akan datang. Masih banyak desa di luar sana. Masih banyak bandit yang tak terlihat olehku. Semakin banyak warga yang tak tahan lagi. Masuk ke gunung dan menjadi bandit. Berbalik dan merampok lagi. Aku sering berpikir, berapa banyak orang yang bisa aku selamatkan? Berapa banyak desa yang bisa aku selamatkan? Bagaimana jika ada yang mengganggu mereka lagi? Aku pikir mereka akan memberontak. Benar. Inilah makna dari kamu memimpin mereka melawan bandit. Ini juga makna dirimu sendiri, Zhao Kuangin. Kamu memberi mereka keyakinan melalui perjuangan. Keyakinan. Kamu tidak mengatakan apa yang mereka katakan. Kenapa kamu begitu peduli? Apa kamu merasa? Sejak meninggalkan desa Disel, setelah dia jatuh sakit, kita naik ke Gunung Hua. Dia seperti orang yang berbeda. Sekelompok orang aneh. Abaikan mereka. Makan dan bersiap. Persiapkan saja. Makin. Mana yang lebih kuat, kebaikan atau kejahatan? Pahit dan harmonis. Mana yang lebih kuat? Bicaralah dengan hatimu. Semua orang sedang belajar. Dengan segala cara yang diperlukan. Mereka ingin membunuh semua yang menentang mereka. Aku pikir itu satu-satunya cara. Baru kemudian kamu bisa hidup lebih baik. Aku tidak setuju. Aku pikir kekuatan kebaikan lebih besar. Oh. Apa kamu sekarang semakin mengerti tentang yang disebut dunia? Tidak. Saya hanya lebih memahami hati saya sendiri. Apa itu hati? Bagaimana kita bisa membedakan hal-hal antara langit dan bumi? Hanya ketika Anda menyimpannya di hati Anda bisa memiliki hati. Alam semesta memiliki yin dan yang. Orang juga dibagi menjadi yin dan yang. Keharmonisan yin dan yang manusia. Bakat itu baik dan sopan. Keharmonisan yin dan yang antara langit dan bumi. Baru kemudian bisa ada cuaca baik dan panen yang baik. Damai dan sejahtera. Tapi sekarang Anda lihat. Dunia dalam konflik terus-menerus. Pemisahan sungai. Ini adalah ketidakharmonisan antara yin dan yang di langit dan bumi. Ini juga saatnya untuk memanggil pahlawan muncul. Tapi saya terus memanggil. Yang bisa Anda lihat hanyalah mereka yang kuat. Tidak ada ambisi. Hanya untuk kesenangan sendiri. Hanya menunggu orang bodoh tanpa otak untuk berkelahi. Mereka hanyalah udara keruh yang disebabkan oleh pergantian yin dan yang. Menyakiti diri sendiri itu memekakkan telinga. Zichen datang untuk bersembunyi. Setelah beberapa dekade itu, akan disapu dengan lembut. Tidak akan pernah dikirim ke generasi mendatang. Apa yang ingin saya tanyakan adalah, apakah Anda tahu apa perbedaan antara mereka dan pahlawan? Terkadang saya berpikir, hanya satu orang. Hanya satu desa. Sama seperti menyelamatkan dunia dan menyelamatkan negara. Saya menunggu kata-kata Anda. Ketika masa tersulit datang, baru kemudian kita bisa memahami apa yang dialami makhluk hidup. Hanya mengalami kesulitan. Baru kemudian Anda akan sadar, mengalami kematian. Anda bisa memahami bisnis. Anda tercerahkan. Anda berada di jalan yang benar. Makan pahit yang benar. Juga mendirikan keberuntungan yang benar. Berbuat jahat seperti mata naga. Jatuh hanya membuatnya mudah untuk memukul orang. Dan menegakkan keadilan adalah seorang pria. Apakah itu lebih kuat? Zhao Kuangin, apakah Anda tahu di mana Anda sekarang? Bagaimana aku tidak berani masuk ke dalam ruangan? Bagaimana menjadi autis? Hari ini, di puncak Gunung Hua, antara hidup dan mati, Zhao Kuangin bertekad untuk menyelamatkan rakyat. Untuk melindungi negara dan naga dunia dalam kekacauan. Memikirkan cara yang baik untuk memerintah dunia dan menyelamatkan rakyat. Hanya karena kecerobohan aku telah berhenti menggunakan aturan anti korupsi. Kamu tidak perlu terlalu kaku di masa depan. Kapanpun ada masalah.
Kamu memukul pilar dengan kapak. Suara yang dihasilkannya, seperti suara alam. Itu akan membuatmu merasa seperti kembali ke yuntai Gunung Hua. Guan Zhenyi hatimu. Ambil itu. Terima kasih guru. Turun gunung. Apa rencanamu? Aku berencana untuk bergabung dengan tentara. Jika kamu turun gunung dan bertemu dengan pasukan, bagaimana kamu melakukannya? Apakah menjadi seorang jenderal letnan atau anak yang berbakti? Aku berencana menjadi seorang prajurit. Berbaring. Aku hanya ingin menjadi seorang prajurit. Jaga hati sang jenderal. Menjadi seorang prajurit. Seperti kamu ingin masuk ke Kaifeng. Tetapi dia berakar kuat di antara rakyat dan berkeliling dunia. Ini adalah kebenaran. Aku tidak memikirkan sebanyak itu. Beberapa hal terlalu terlambat untuk dipahami. Tidak ada alasan mengapa Tuhan akan memberikan misi sebesar itu tanpa kamu. Ikuti hatimu. Ayo pergi. Aku bilang orang tua abadi. Lihatlah nasi ini. Pekerjaan menunjukkan bahwa kayu ini cukup untuk kamu bakar. Orang tua, jika kamu tidak membiarkan kami turun gunung, saudara-saudaraku benar-benar tidak bisa turun. Kamu bisa pergi. Tetapi kamu harus berjanji padaku satu hal dulu. Selama kamu bisa membiarkan kami turun gunung, apapun boleh. Kemarilah kalian. Katakan padaku ada apa. Aku ingin kamu menjadi saudara angkat dengan Sao Kuangin. Setelah saudara-saudara turun gunung, kalian harus saling memanggil saudara. Ini adalah alam kehidupan dan kematian. Juga saling memperlakukan seperti saudara. Jangan pernah menyerah. Bisakah kamu berjanji padaku? Tapi aku sudah memanggil saudara Sao sebagai saudara. Ini seperti bersama saudara tercintaku. Apa gunanya mengucapkan selamat tinggal? Aku bertanya padamu. Mengapa kamu mengikutinya? Ini. Jadi kita harus bersembahyang. Orang tua itu benar. Sao Kuangin. Kami membungkuk selamat tinggal. Selamat tinggal. Miao Sun menyiapkan meja dupa. Zhao Kuangin Gao Huaide dan Zhang Qiong Asociate Profesor Zheng En sejak itu bersumpah. Meskipun bukan saudara sedarah, Tapi tulang daging dan urat musuh. Kami berbagi kebahagiaan dan kesulitan, tetapi kami tidak pernah bertemu lagi. hari ini adalah puncak Gunung Hua. Menyerah. Kesempatan untuk bertahan hidup. Tidak ada yang terjadi. Aku tahu kamu bisa tenang. Aku akan membawa bunganya pergi. Baik. Ketika kamu pulang katakan pada orang tuaku bahwa kamu aman. Lelah untuk naik kuda. Jalan-jalan-jalan. Berdiri.
Oh, oh. Biarkan aku pergi. Biarkan aku pergi, biarkan aku pergi. Tidak mau. STST pergi.